Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Ya, seperti yang kalian semua ketahui, bahwa One Punch Man Season 3 itu endingnya ngegantung. Maka dari itu, Mimin buat video ini buat kalian yang penasaran kelanjutan ceritanya. Bagi kalian yang hanya mengikuti animenya saja dan gak mau kena spoiler, silahkan skip videonya. Oke, menuju ke konten. Scene dimulai di markas Asosiasi Pahlawan, di mana para eksekutif Asosiasi Pahlawan sedang rapat. Mereka sedang membicarakan kematian Elder Centipede. Mereka mengira bahwa King lah yang telah menghancurkan Elder Centipede. Seperti yang kita ketahui bahwa Saitama lah yang telah menghancurkan Elder Centipede secara berkeping-keping. Lalu mereka menyusun strategi untuk menangkap si Garou. Mereka sudah menganggap Garou sebagai monster, dan jika Garou bertingkah lagi, mereka akan menaikkan level bencananya dari iblis menjadi naga. Lalu ada seorang eksekutif yang usul untuk memanggil Blaze. Lalu di tengah perdebatan pemanggilan Blaze, salah seorang berkata, jika Blaze adalah pahlawan yang beraksi atas kemauannya sendiri. Dia tidak ingin diperintah dan tidak suka jadi pusat perhatian. Oleh karena itu, identitas aslinya disembunyikan. Dan di tengah perdebatan itu, lalu ada salah satu investor terbesar Asosiasi Pahlawan membentak. Dia memaksa untuk memanggil Blaze karena anaknya dia yang bernama Waganba sudah 24 jam diculik dan dijadikan sandera oleh Asosiasi Monster. Lalu Shin pun berpindah pada kedatangan Super Alo Darkshine, Tatsumaki, dan Piggat. Seperti biasanya, Super Alo Darkshine datang tanpa menggunakan busana, hanya menggunakan celana dalam. Piggat membawa hamburger porsi besar, dan Tatsumaki selalu sombong dan merendahkan musuhnya. Dia berkata bahwa Asosiasi Monster pasti takut dengan para pahlawan. Salah satu eksekutif Asosiasi Pahlawan yang bernama Saikingar mengatakan bahwa Child Emperor sedang berusaha melacak markas Asosiasi Monster. Dia melacak melalui robot pelacak yang diletakkan di daerah Elder Centipede muncul. Child Emperor berkata, karena daerahnya yang luas, jadi dia butuh waktu untuk menyelidikinya, minimal 3 hari. Anak kecil ini emang terkenal sangat jenius. Lalu Tatsumaki berkata, dengar-dengar markasnya ada di suatu tempat dalam kota Z yang sepi itu. Bagaimana kalau aku langsung membersihkan seisi kota? Emang cewek kecil ini sombong banget. Dia belum tahu kalau kota Z itu tempat tinggal pahlawan terkuat kita, yaitu Saitama, si botak berjubah. Tapi rencana Tatsumaki ini dilarang oleh Saikingar, karena itu dapat membahayakan Sandra. Lalu Saikingar berkata, jangan meremehkan lawan. Dan dia menjelaskan kalau sebelumnya Drive Knight menyusup ke kota Z, tapi dari kemarin malam belum ada keterangan dari sinyal komunikasi yang dia bawa. Kemungkinan besar dia sudah dikalahkan. Lalu Shin pun berganti. Di sini memperlihatkan zombie man yang sedang berdiri di depan bangunan kecil yang berada di kota Z. Dan dia berkata dalam hati, tidak salah lagi. Bangunan kecil ini pasti markas mereka. Akhirnya kita menemukannya. Lalu Shin pun berpindah lagi ke Atomic Samurai dan para murid-muridnya yang sedang berkumpul. Dan di sini ada si botak Super Alo Darkshine. Dia memberitahu kepada Atomic Samurai dan murid-muridnya bahwa ada anak kecil yang sedang disandra oleh pihak Asosiasi Monster. Lalu Atomic Samurai pun bercerita, sejak kemarin dia dan murid-muridnya berkeliling daerah pegunungan dan terowongan. Dia dan murid-muridnya membasmi semua monster yang bersembunyi di sana. Tapi dia tidak menemukan markas Asosiasi Monster. Lalu Super Alo Darkshine menjelaskan bahwa markas Asosiasi Monster berada di kota Z yang sepi. Lalu tiba-tiba si Amai Max pun muncul dan berkata bahwa tim Atomic Samurai adalah tim yang lemah. Dan dia berkata bahwa perjalanan menuju markas Asosiasi Monster bukan untuk bertamasya. Jadi jangan membawa orang-orang lemah. Maksudnya di sini adalah muridnya Atomic Samurai. Jadi menurut Amai Max,
kalau orang lemah hanya bisa menyusahkan. Nanti jika tertangkap malah menambah sandra di pihak asosiasi monster. Lalu si Super Aloe Drakshan bertanya kepada Amaymax, apakah dia akan ikut menuju markas asosiasi monster? Si Amaymax berkata, jelas dia akan ikut, karena dia sudah kesal karena konsernya selalu diganggu oleh para monster. Lalu si Atomic Samurai pun menjelaskan bahwa muridnya adalah orang-orang yang kuat. Jadi si Amaymax gak perlu khawatir. Lalu si Amaymax berkata kalau dia lebih kuat dari Atomic Samurai. Beh, jelas aja perkataan Amaymax ini memancing emosi dari si Atomic Samurai. Scene pun berganti ke penjara, di mana ada puri-puri prisoner berada. Di sini puri-puri prisoner diizinkan untuk keluar penjara sementara karena keputusan dari asosiasi pahlawan. Di sini sipir penjara menjelaskan kalau ada satu monster kucing yang udah bikin rusuh di penjara dan dia merekrut para tahanan untuk bergabung menjadi monster. Lalu si Pak Sipir pun memohon kepada si puri-puri prisoner untuk membalaskan dendam mereka. Terus si puri-puri prisoner pergi, tapi sebelum dia pergi ada tahanan yang memberi dia sebuah sweater. Katanya sweater itu dijahit dengan tangannya sendiri. Ih, so sweet banget dah. Scene pun berganti. Di sini ada si Acil Emperor yang sedang berusaha melacak markas asosiasi monster. Dia meminta kepada eksekutif asosiasi pahlawan untuk keluar sebentar, karena dia tidak bisa berkonsentrasi jika dia diawasi. Lalu ketika para eksekutif asosiasi pahlawan keluar, si Acil ini langsung menghubungi Metal Knight. Lalu dia meminta bantuan Metal Knight agar memberitahu lokasi keberadaan markas asosiasi monster. Tapi si Metal Knight menolak untuk memberitahunya, karena jika dia memberitahu keberadaan markas asosiasi monster, maka akan ada banyak korban yang berjatuhan lagi. Lalu dia pun bercerita kalau robotnya sudah dihancurkan oleh Raja Monster Orochi dengan sekali tusuk menggunakan tanduknya. Lalu dia memberi nasihat kepada si Acil Emperor, lebih baik tidak usah ke sana dan simpan tenagamu untuk melindungi yang lainnya, karena kekuatanmu itu lebih dari cukup untuk melindungi dirimu dan lainnya. Scene pun berpindah, di mana Fubuki sedang berjalan menuju rumah Saitama. Sambil berjalan, dia bergumam, tim Fubuki sudah bubar. Ya, sebagian gara-gara kakakku yang banyak berulah. Bagaimanapun, ini keadaan darurat. Akan kujadikan rumah Saitama sebagai markas tim Fubuki. Dan aku harus segera membuka rapat untuk memperbaiki masalah ini. Ketika Fubuki menekan bel rumah Saitama, kemudian yang keluarlah seseorang yaitu Bom. Fubuki sangat terkejut. Dia bertanya, "Di mana Saitama?" Lalu Bom berkata, "Halo, siapa kau?" "Oh, kau temannya Saitama ya?" Lalu Bom pun mempersilahkannya untuk masuk. Ternyata di dalam rumahnya Saitama sedang banyak orang. Di sana ada Silver Fang yang sedang tiduran. Kayaknya kakek strong ini lagi kesakitan gara-gara lawan Elder Centipede. Ada Genos yang lagi benerin diri sendiri. Lalu ada Saitama dan King yang sedang bermain game. Pada saat Fubuki masuk, semuanya melihat ke arah Fubuki, kecuali Saitama ya. Genos langsung berkata, "Ada urusan apa kau datang ke sini? Asal kau tahu saja ya, guru sedang tidak menerima murid baru." Lalu Silver Fang malah meminta tolong Fubuki untuk ngambilin salep. Kocak dan ya, ini kakek-kakek strong emang mungkin lagi kesakitan kali ya. Fubuki langsung marah-marah ketika melihat Saitama dan King sedang bermain game. Lalu berkata, "Keadaan darurat seperti ini, kalian masih santai dan bermain game?" Lalu Saitama merespon dengan santai dan langsung berbicara, "Sedang apa kau di sini?" Ternyata Saitama baru sadar kalau si Fubuki itu datang. Fubuki marah dan berkata, "Ini bukan waktunya main game. Situasi sedang darurat."
Si botak merespon dengan santai dan berkata, "Jangan marah dong. Kan aku baru saja pulang dan baru saja santai-santai." Lalu Janos pun menambahkan, "Benar kata guru, kami baru saja menghadapi musuh yang kuat. Jangan pikir hanya kau saja yang mengalami kesulitan." Lalu Fubuki melihat Janos yang sedang babak belur, Feng dan Bom yang lagi rematik. Terus dia mikir, bener juga. Tapi Saitama dan King sehat-sehat aja, seger buger. Maklum aja lah, Saitama kan overpower, jadi nggak ada yang bisa mengalahin dia. Jangankan Elder Centipede, Boros saja yang overpower bisa ngancurin planet, ditinju sama Saitama langsung babak belur. Lalu si Fubuki menyuruh Saitama duduk untuk menyusun strategi. Si Saitama malah masih bingung, sebenarnya Fubuki itu lagi ngapain sih? Si botak ini emang loading banget otaknya. Terus si Fubuki bilang ke Genos, kalau dia kan pahlawan kelas S, tapi kenapa tidak tahu strategi asosiasi pahlawan? Lalu Genos pun berkata, kalau alat komunikasinya meleleh, gara-gara pertarungannya kemarin dengan Elder Centipede. Lalu punya si King pun hancur, mungkin gara-gara kena getaran dari pukulan Saitama. Gila nih si botak, kekuatannya emang gila banget. Cuma kena getarannya aja alat komunikasi King bisa hancur. Lalu punya Silver Fang juga jatuh diretakan waktu lawan Elder Centipede. Kemudian Fubuki menjelaskan bahwa ada perkumpulan monster, dan perkumpulan ini mungkin diperintah oleh bos dan merupakan organisasi yang terstruktur. Feng berpikir bakal gawat kalau sampai Garo bergabung ke asosiasi monster. Terus si King bilang ke Saitama, kayaknya pemburu pahlawan yang dicari Saitama ada di organisasi itu. Tapi sayangnya kita tidak berpapasan dengan dia. Dasar dua orang koplak. Padahal King sama Saitama udah pernah ketemu sama Garo. Malah sempat ditendang juga si Garo sampai mental. Mereka aja yang gak sadar. Lalu Saitama pun kesel gara-gara Garo gak memburu dia. Terus Saitama pun bergegas berangkat buat nyari Garo. Lalu scene pun berganti. Di sini menggambarkan anggota swasta Narinki yang disewa oleh ayahnya Waganma untuk mencari Waganma yang disandra oleh pihak asosiasi monster. Scene ini sekaligus menutup cerita chapter kali ini. Oke, sekian video Mimin kali ini. Jika kalian suka dan ingin dilanjutkan, silahkan like dan subscribe. Komen apa kekurangan Mimin untuk meningkatkan kualitas video. Bye-bye.